Aku malu punya ayah miskin dan pincang, teriaknya. Tanpa tahu, kaki yang ia hina itu hancur demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Siapkan tisu, penyesalan ini sangat menyakitkan. Yuk klik subscribe, like, dan absen hadir dulu di kolom komentar sebelum kita masuk ke ceritanya. Langit Jakarta sore itu seakan runtuh. Hujan bukan sekadar turun, tapi menghantam aspal dengan kemarahan yang membuat jarak pandang tak lebih dari 10 meter. Di gerbang SMA Pertiwi, puluhan mobil mengilap berbaris rapi seperti parade kekayaan. Mesin-mesin halus menderu pelan menyalakan penghangat, menunggu tuan-tuan muda mereka keluar. Janu berdiri di emperan pos satpam, memeluk tas ranselnya erat-erat. Seragam putih abu-abunya terciprat lumpur di bagian betis. Di sekelilingnya, teman-temannya bercanda riang. Satu persatu masuk ke dalam CR-V, Pajero, atau setidaknya taksi online ber-AC yang gaman. "Janu, belum dijemput?" tanya Roland, kapten tim basket, sambil membuka pintu mobil ayahnya. "Mau bareng sampai depan komplek nggak?" Janu menggeleng cepat, memasang senyum palsu yang terlatih. "Nggak usah, Lan. Bokap gue udah deket kok. Katanya lagi kena macet dikit." "Oke, duluan ya." Mobil itu meluncur, membelah genangan air. Senyum Janu lenyap seketika. Ia melirik jam tangan digital murahnya. Sudah pukul 5 sore. Setengah jam ia berdiri di sini seperti patung bodoh. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Bukan suara mesin halus, melainkan batuk mekanis yang kasar dan meledak-ledak. Brap, brap, dor. Asap hitam mengepul dari tikungan jalan, membelah kabut hujan. Sebuah motor bebek keluaran tahun 90-an yang kap bodinya sudah diikat tali rafia muncul terseok-seok. Pengendaranya mengenakan jas hujan plastik resek berwarna biru laut yang sudah robek di bagian lengan. Helmnya kusam, kaca visornya sudah hilang entah kemana, membuat wajah keriput dan basah kuyup itu terlihat jelas. Itu Jayada, ayahnya. Jantung Janu mencelos, rasa malu yang panas menjalar dari leher hingga ke telinga. Ia mundur selangkah, berharap bisa menyatu dengan tembok pos satpam. Tapi Jayada punya mata setajam elang jika menyangkut anaknya. Motor itu berhenti tepat di depan gerbang, menghalangi jalur keluar sebuah Alphard hitam. Suara klakson mobil di belakangnya menyalak nyaring. Jayada panik. Kakinya yang pincang sebelah turun menahan beban motor, membuatnya nyaris tergelincir. "Janu," panggil Jayada. Suaranya serak, kalah oleh deru hujan. Ia melambaikan tangan yang kapalan dan kotor oleh oli. "Ayo nak, maaf, ayah telat. Tadi bannya bocor di jalan layang." Semua mata di gerbang sekolah tertuju pada mereka. Satpam sekolah, beberapa siswi adik kelas yang sedang menunggu jemputan, dan supir Alphard itu yang mulai menurunkan kaca jendela dengan wajah kesal. "Pak, minggir dong. Motor butut jangan halangin jalan," teriak supir itu. Jayada mengangguk-angguk sopan, wajahnya penuh permohonan maaf. "Iya pak, sebentar, saya jemput anak saya. Janu, ayo naik." Janu merasa nafasnya sesak. Ia melihat betis ayahnya yang kecil dan bergemetar menahan motor. Ia melihat sandal jepit ayahnya yang beda warna kiri dan kanan. Citra dirinya sebagai atlet basket keren runtuh dalam hitungan detik. "Aku nggak mau naik," desis Janu pelan saat ia terpaksa mendekat agar tidak diteriaki satpam. "Apa?" Jayada mendekatkan telinganya. Air hujan menetes dari hidungnya. "Aku nggak mau naik motor rongsokan ini ya," bentak Janu, suaranya pecah. "Ayah lihat nggak sih, semua orang ngetawain kita. Kenapa ayah harus jemput di depan gerbang? Kenapa nggak dibelokkan sana aja?" Jayada terdiam, senyum di wajah lelahnya membeku. "Hujan deras nak, kalau ayah tunggu di sana, nanti kamu basah." "Lebih baik basah daripada malu." Janu membalik badan. "Jalan duluan aja, aku naik angkot." "Janu, uang jajanmu kan sudah habis." "Bodoh amat, aku jalan kaki kalau perlu." Tanpa menoleh lagi, Janu menerobos hujan, berlari kencang meninggalkan gerbang sekolah. Ia mendengar suara mesin motor ayahnya mati mendadak saat hendak mengejar. Klepek, klepek, mati. Diikuti suara Jayada yang mencoba menyelah motor itu berkali-kali dengan kaki pincangnya. Janu tidak berhenti. Ia membiarkan air hujan menyamarkan air matanya yang mulai jatuh karena marah. Marah pada nasib, marah pada kemiskinan, dan yang paling menyakitkan, marah karena ia tahu ayahnya tidak salah, tapi ia tidak sanggup menanggung rasa malunya.
Malam itu, kontras kehidupan Janu terasa seperti tamparan di wajah. Setelah insiden di sekolah, ibu Janu, Farah, yang sudah bercerai dari Jayada 5 tahun lalu, menelpon. Janu dijemput di sebuah halte bus oleh supir pribadi Om Omar. 1 jam kemudian, Janu sudah duduk di sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati. Tidak ada bau apak jas hujan. Tidak ada suara knalpot meledak. Di sini udaranya wangi lavender dan musik jazz mengalun lembut. "Makan yang banyak, Janu, kamu kurusan," kata Om Omar. Pria itu berusia awal 50-an, tapi kulitnya terawat, rambutnya dipangkas rapi, dan ia mengenakan kemeja lin yang harganya mungkin setara dengan motor Jayada. Janu memotong sirloin steak di piringnya dengan canggung. "Makasih, Om." Farah tersenyum lebar. Ia tampak jauh lebih muda dan bahagia sejak menikah dengan Om Omar. "Gimana sekolahmu? Ibu dengar tim basketmu masuk final ya?" "Iya, Bu. Minggu depan finalnya," jawab Janu pelan. Om Omar meletakkan gelas anggurnya. "Hebat. Basket itu olahraga bagus, melatih kepemimpinan. Oh ya, Om lihat sepatumu tadi pas kamu masuk mobil. Soalnya sudah mau lepas ya?" Janu refleks menyembunyikan kakinya di bawah meja. Sepatu basket itu sudah ia pakai 2 tahun. Warisan dari kakak kelas yang sudah lulus, yang kemudian dibeli Jayada di Pasar Loak. Masih bisa dipakai kok, Om." Seorang juara tidak boleh terhambat oleh peralatannya. Om Omar tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kantong belanjaan dari paper bag di samping kursinya. Logo brand olahraga terkenal terpampang di sana. Janu ternganga saat menerimanya. Di dalamnya, sepasang sepatu basket edisi terbaru, seri yang sama dipakai oleh pemain NBA idola Janu. Harganya jutaan rupiah. Aromanya masih bau toko, bau karet baru, dan kesuksesan. "Om," suara Janu tercekat. "Anggap saja hadiah penyemangat," kata Om Omar santai. "Kalau kamu tinggal sama Om, fasilitas untuk bakat kamu pasti Om dukung penuh. Sayang sekali kalau potensi kamu layu cuma karena..." Om Omar tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi matanya melirik ke arah luar jendela yang hujan, seolah menyindir kehidupan Janu bersama Jayada. "Mas Omar benar, Janu," sambung Farah menggenggam tangan anaknya. "Pikirkan tawaran ibu kemarin. Pindah ke rumah kami. Kamarmu sudah disiapkan. Ada AC, wifi kencang, supir yang siap antar jemput. Kamu nggak perlu lagi, ya kamu tahu sendiri kan kondisi ayahmu." Janu menatap sepatu baru itu lalu membayangkan wajah Jayada yang basah kuyup tadi sore. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi rasa nyaman yang ditawarkan di meja ini begitu menggoda. "Ayah pasti sedih kalau aku pergi," gumam Janu. "Ayahmu itu orang dewasa, Janu. Harusnya dia sadar diri. Dia nggak bisa kasih kamu masa depan. Lihat dia sekarang. Kerja serabutan, kaki pincang, hutang di mana-mana. Kamu mau masa depanmu ikut terseret?" Kalimat itu kejam. Tapi bagi Janu yang sedang labil, kalimat itu terdengar rasional. "Nanti saya pikirkan, Bu," jawab Janu akhirnya. Tapi di dalam hatinya saat ia mengusap kulit halus sepatu baru itu, keputusannya sudah mulai terbentuk. Pukul 10 malam, Janu pulang ke rumah kontrakan petak yang ia huni bersama Jayada. Rumah itu lembab, bau minyak tanah dan obat gosok menguar kuat begitu ia membuka pintu. Atap di sudut ruang tamu bocor, ditampung dengan ember plastik yang sudah penuh setengahnya. Tes, tes, tes. Irama kemiskinan yang membosankan. Jayada duduk di lantai beralaskan tikar, di bawah cahaya lampu bohlam 15 watt yang remang-remang. Ia sedang memegang sesuatu, sebuah sepatu. Itu sepatu basket lama Janu. "Kamu sudah pulang, Nak?" sapa Jayada riang. Wajahnya berseri-seri, seolah insiden sore tadi tidak pernah terjadi. "Sini, lihat, ayah sudah perbaiki sepatumu." Janu berdiri kaku di ambang pintu, menenteng paper bag berisi sepatu mahal dari Om Omar. Ia menyembunyikannya di balik punggung. Jayada mengangkat sepatu butut itu dengan bangga. Sepatu itu terlihat menyedihkan. Bagian sol yang tadinya mangap sudah direkatkan kembali dengan lem kuning yang meluber kemana-mana. Di bagian yang sobek, Jayada menjahitnya manual dengan benang nilon tebal yang warnanya tidak senada. Jahitannya rapi, tapi terlihat jelas itu hasil kerajinan tangan amatir, bukan pabrikan. Ayah beli lem yang paling kuat di toko bangunan tadi. Terus ayah jahit double biar kuat lari. Ini nggak bakar jebol lagi pas final nanti. Coba deh. Jayada menyodorkan sepatu Frankenstein itu ke kaki Janu. Tangan Jayada penuh bekas lem yang mengering dan luka gores kecil-kecil. Janu menatap sepatu itu dengan tatapan ngeri.
Ia membayangkan memakai sepatu itu di lapangan. Jahitan nilon kasar itu pasti akan terlihat konyol. Roland dan tim lawan akan menertawakannya lagi. "Siapa yang minta ayah benerin?" tanya Janu dingin. Senyum Jayada goyah sedikit. "Loh, kan kemarin kamu ngeluh licin. Itu karena solnya udah habis ya, bukan cuma copot. Dilem kayak gitu nggak akan bikin gripnya balik." Janu melempar tas sekolahnya ke sofa tua yang pernya sudah mencuat. "Setidaknya bisa dipakai sampai ayah ada uang, nak. Ayah janji bulan depan. Bulan depan, terus." Janu meledak. Emosi yang ditahan sejak sore tumpah ruah. Ia mengeluarkan kotak sepatu pemberian Om Omar dari balik punggungnya dan melemparkannya ke lantai. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sepatu basket yang mengkilap dan perfect. Mata Jayada berbelalak saat melihat benda mewah itu. Ia menatap sepatu butut di pangkuannya, lalu menatap sepatu baru di lantai. Perbandingan itu begitu menyakitkan. Karya tangannya yang penuh keringat terlihat seperti sampah di sebelah hadiah Om Omar. "Om Omar beliin ini buat aku ya, tanpa aku minta, tanpa nunggu bulan depan. Tanpa harus malu-maluin aku dengan lem belepotan kayak gitu," teriak Janu. Tangan Jayada gemetar. Ia perlahan menurunkan sepatu butut itu ke pangkuannya. Bahunya yang ringkih merosot turun. Bagus kalau kamu sudah punya yang layak. Ayah cuma mau bantu." "Bantuan ayah itu bikin aku malu. Sadar nggak sih ya? Ayah itu filer." Hening. Kata filer itu menggantung di udara, lebih dingin dari hujan di luar. Jayada tidak marah. Ia tidak membentak balik. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menatap kakinya yang cacat. Kaki kiri yang bengkok aneh di bagian lutut. "Iya, ayah memang filer. Maafkan ayah, Janu." Jayada mencoba berdiri. Bertumpu susah payah pada lututnya yang sakit. Ia mengambil sepatu butut hasil karyanya, lalu berjalan terpincang-pincang menuju dapur. Langkahnya terseret-seret. Bunyi srek, srek di lantai semen yang dingin. Bahunya terlihat seperti tua dan rapuh. Janu berdiri mematung. Dadanya naik turun menahan amarah. Tapi ada rasa sakit aneh di ulu hatinya melihat punggung itu menjauh. Namun ego remajanya memenangkan pertarungan. Ia memungut sepatu barunya dan masuk ke kamar, membanting pintu sekeras mungkin. Pagi harinya, suasana di rumah itu mati. Janu bangun dengan keputusan bulat. Ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Ia ingin fokus pada basket, pada sekolah, pada masa depan. Dan menurut logika remajanya, Jayada adalah jangkar yang menahannya di dasar laut. Ia mulai mengeluarkan koper tua dari atas lemari. Ia memasukkan seragam, buku-buku, dan beberapa kaos favoritnya. Suara resleting koper terdengar nyaring di rumah yang sunyi itu. Jayada muncul di pintu kamar. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya yang warnanya sudah pudar. Ia membawa segelas teh manis hangat. "Minum dulu, nak," kata Jayada. Ia meletakkan gelas itu di meja belajar. Matanya menyapu koper yang terbuka dan lemari yang mulai kosong. Tidak ada pertanyaan, mau kemana? Atau kenapa pergi? Jayada seolah sudah tahu hari ini akan datang. "Aku mau pindah ke tempat ibu," kata Janu tanpa menoleh, sibuk melipat celana jeans. "Kapan?" "Hari ini, Om Omar jemput jam 10. Jayada mengangguk pelan. Tidak ada drama, tidak ada larangan. Ia justru masuk ke kamar, lalu pelan-pelan berlutut di dekat koper. Dengan tangannya yang kasar, ia membantu merapikan lipatan baju Janu yang berantakan. "Kalau melipat kemeja, kerahnya ditekuk begini biar nggak kusut," kata Jayada lembut, merapikan seragam sekolah Janu. Janu tertegun. Ia mengharapkan perdebatan. Ia mengharapkan Jayada memohon agar ia tinggal. Sikap pasrah ayahnya justru membuatnya bingung dan makin kesal. "Kenapa ayah nggak berjuang buat aku? Apa aku emang beban buat ayah?" pikir Janu. "Ayah nggak marah?" tanya Janu ketus. Jayada tersenyum, tapi matanya tidak. Matanya basah. "Buat apa marah? Di sana kamu bakal lebih terjamin. Makanannya bergizi, kamarnya dingin, belajarmu nggak akan keganggu atap bocor. Ayah cuma ingin kamu jadi orang hebat, Janu. Kalau tempat ini menghambat kamu, berarti memang ayah yang harus minggir." Jayada merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit sintetis yang sudah mengelupas. Ia mengambil 2 lembar uang 50 ribuan, mungkin uang terakhirnya minggu ini, dan menyelipkannya ke saku depan tas Janu. "Buat pegangan di jalan, jangan ditolak,"
kata Jayada tegas saat Janu hendak protes. Janu menelan ludah. Ia ingin menangis, tapi ia menahannya kuat-kuat. Ia menutup koper itu dengan kasar. Aku nggak butuh uang ayah, simpen aja. Ambil. Jayada menatap tajam untuk pertama kalinya. Cuma ini yang ayah punya sekarang. Ambil. Janu akhirnya diam. Ia membiarkan uang itu di sana. Jaga diri baik-baik ya, kata Jayada sambil memegang dada kirinya sejenak. Wajahnya meringis menahan nyeri yang tiba-tiba datang. Ayah sakit? Tanya Janu refleks. Enggak, cuma masuk angin, biasa. Jayada melambaikan tangan, menutupi rasa sakit yang sebenarnya serasa menikam jantung. Sudah, selesaikan packingmu. Ayah tunggu di depan. Pukul 10 tepat, klakson mobil Pajero putih berbunyi di depan gang sempit itu. Mobil itu terlalu besar untuk masuk, jadi parkir di mulut gang. Janu menyeret kopernya keluar. Tetangga-tetangga yang sedang menjemur pakaian menatap dengan kepo. Jayada berjalan di belakang Janu, membawakan tas ransel yang berat meski langkahnya terpincang-pincang. Supir Om Omar turun dan dengan sigap mengambil alih koper dari tangan Janu, memasukkannya ke bagasi mobil yang luas. Janu membuka pintu penumpang belakang. AC mobil langsung menyembur keluar, dingin dan menyegarkan di tengah panasnya Jakarta. Janu berhenti sejenak sebelum masuk. Ia menoleh ke arah Jayada. Ayahnya berdiri di pinggir jalan, di bawah pohon seri yang berdebu. Tubuhnya terlihat sangat kecil disandingkan dengan mobil raksasa ini. Kemejanya yang lusuh kontras dengan cat mobil yang putih mutiara. Janu, panggil Jayada. Iya. Jayada maju selangkah, ingin memeluk anaknya. Tapi ia berhenti. Ia melihat tangannya yang kotor bekas oli dan debu, lalu melihat baju Janu yang bersih. Ia menarik tangannya kembali. Ia takut mengotori masa depan anaknya. Belajar yang rajin. Jangan lupa sholat. Kalau butuh apa-apa, telepon ayah ya, kata Jayada dengan senyum yang dipaksakan. Iya, jawab Janu singkat. Ia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Blap. Suara dunia luar teredam seketika. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan gang. Janu tidak tahan untuk tidak menoleh ke belakang. Lewat kaca jendela belakang yang gelap, ia melihat Jayada masih berdiri di sana, sendirian. Begitu mobil berbelok di tikungan, Janu melihat pemandangan yang akan menghantuinya bertahun-tahun kemudian. Jayada tidak langsung masuk ke rumah. Pria itu limbung. Ia memegang tiang listrik di dekatnya, lalu perlahan merosot duduk di tanah berdebu. Ia memukul dadanya sendiri berkali-kali, seolah memaksanya untuk tetap berdetak. Lalu Jayada menunduk, membenamkan wajahnya ke telapak tangan yang kotor itu. Bahunya berguncang hebat. Janu memalingkan wajah ke depan, menggigit bibirnya sampai berdarah. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya di dalam kenyamanan mobil mewah itu. Tuan muda Janu mau mampir beli makan dulu, tanya supir dengan sopan. Janu menggelengkan kepala, menghapus air matanya kasar. Ia mengeluarkan HP-nya, membuka kontak bernama ayah, lalu menekan tombol blok kontak. Nggak usah pak, langsung jalan aja. Saya mau tidur, kata Janu dingin. Di belakang sana, di atas tanah yang panas, Jayada batu keras. Darah segar muncrat ke telapak tangannya. Merah menyala di antara debu jalanan. Ia menatap darah itu dengan pandangan kabur, lalu menatap arah mobil anaknya menghilang. Bertahanlah Jayada, bisiknya pada diri sendiri. Tugasmu belum selesai. Dia masih butuh kamu. Ia merogoh saku, mengeluarkan obat pereda nyeri murahan dan menelannya tanpa air. Jayada kemudian bangkit susah payah, menyeret kakinya kembali ke rumah kontrakan yang kini kosong melompong, siap untuk bekerja lebih keras lagi malam ini. Kamar itu lebih mirip suite hotel daripada kamar tidur remaja. Dindingnya dicat abu-abu minimalis, lantainya parket kayu yang hangat, dan pendingin ruangan mendesis halus, menjaga suhu tetap di angka 18 derajat Celcius. Kontras dengan udara Jakarta yang memanggang di luar sana. Janu merebahkan punggungnya di atas kasur king size. Empuk, terlalu empuk bahkan. Sampai-sampai punggungnya yang terbiasa tidur di kasur busa tipis terasa pegal. Di hadapannya, sebuah PC gaming dengan monitor lengkung menyala, menampilkan screensaver futuristik. Di rak dinding,
berjejer action figure mahal dan koleksi sepatu sneakers yang baru dibelikan Farah. "Gila bro, ini sih surga," seru Roland. Kapten tim basket itu sedang duduk di kursi ergonomis Janu, memutar-mutarnya dengan takjub. "Gue nggak nyangka bokap tiri lo tajir melintir gini. Lo beneran pindah ke upgrade hidup yang nyata, Jan." Janu tersenyum tipis. "Iya, lumayan. Lumayan, ini jackpot." Roland tertawa, melempar bola basket mahal ke arah Janu. "Kalau gue jadi lo, gue nggak bakal nengok ke belakang lagi. Hidup lo di kontrakan kumuh itu emang nggak layak buat star player kayak lo." Kalimat Roland barusan seharusnya terdengar sebagai pujian. Tapi entah kenapa telinga Janu berdenging. Bayangan atap bocor dan ember plastik melintas di benaknya. Ia ingat bagaimana Jayada biasa bangun tengah malam saat hujan deras hanya untuk memindahkan ember agar air tidak menetes ke wajah Janu yang sedang tidur. "Janu," panggil Farah dari ambang pintu. Ia membawa nampan berisi jus jeruk segar dan camilan impor. "Diminum dulu ya, Nak." "Roland, ayo dimakan." "Makasih, Tante," sahut Roland antusias. Farah duduk di tepi kasur, mengusap rambut Janu. Sentuhannya lembut, kukunya terawat dengan manicure sempurna. "Gimana? Sudah betah? Ada yang kurang?" "Udah cukup banget, Bu," jawab Janu. "Syukurlah. Om Omar bilang kalau nilai semester ini bagus, dia mau belikan kamu mobil, biar nggak perlu diantar supir terus." Mata Roland membelalak. "Wah, seriusan, Tan? Jan, lu harus traktir gue kalau dapet mobil." Janu tertawa, tapi tawanya kosong. Di rumah ini segala masalah diselesaikan dengan barang baru. Tidak ada percakapan tentang bagaimana harimu, yang tulus seperti yang biasa dilakukan Jayada sambil memijat kaki Janu setelah latihan. Di sini, kasih sayang berbentuk transaksi. Malam itu setelah Roland pulang, Janu menatap langit-langit kamar. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara batuk Jayada. Tidak ada suara radio tua yang memutar lagu dangdut koplo pelan-pelan. Janu meraih HP-nya. Jarinya melayang di atas daftar kontak yang diblokir. Nama ayah ada di sana. Ada dorongan kuat untuk membuka blokir itu. Sekedar ingin tahu, apakah ayahnya makan malam ini? Apakah kakinya baik-baik saja? Tapi kemudian, Janu melihat pantulan dirinya di cermin lemari. Bersih, wangi, memakai pijama sukra. Ia teringat rasa malu di gerbang sekolah. Rasa malu itu masih membekas seperti luka bakar. "Enggak," bisik Janu pada dirinya sendiri, mengeraskan hati. "Gue berhak bahagia, gue nggak mau ditarik ke bawah lagi." Ia meletakkan HP-nya dan mematikan lampu, membiarkan kegelapan menelan rasa bersalah yang mencoba merayap naik. Sementara Janu tidur di kasur pegas yang nyaman, Jayada sedang bertarung dengan gravitasi di pelabuhan Sunda Kelapa. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin laut bertiup kencang, membawa bau asin dan amis ikan yang menusuk hidung. Di bawah sorotan lampu sorot pelabuhan yang kuning remam, puluhan kuli panggul bergerak seperti semut pekerja, memindahkan karung-karung semen dan peti kemas kayu dari truk ke kapal kayu tradisional armada. Jayada ada di antara mereka. "Hati-hati Pak Jay, licin!" teriak seorang mandor. Jayada menggeretakkan gigi. Di punggungnya 2 sak semen seberat total 80 kg menekan tulang belakangnya. Bagi pria muda yang sehat, beban itu sudah berat. Bagi Jayada yang berusia 45 tahun dengan kaki kiri cacat dan kondisi fisik yang merosot, beban itu adalah penyiksaan. Kretek. Ada bunyi halus dari pinggangnya setiap kali ia melangkah menaiki titian kayu yang bergoyang menuju geledak kapal. Kaki kirinya yang pincang harus diseret sedikit, membuatnya bekerja 2 kali lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Keringat dingin mengucur deras, membasahi kemeja lusuhnya sampai transparan. "Satu lagi," Jayada menyemangati dirinya sendiri dalam hati. "1 karung lagi, Rp5.000, 1 karung lagi buat kuliah Janu." Ia meletakkan beban itu di tumpukan, lalu berdiri terengah-engah sambil memegang dada kirinya. Jantungnya berdebar tidak beraturan, seperti mesin motor tuanya yang mau meledak. "Istirahat dulu, Jay. Muka lu pucet banget kayak mayat. Lu mau mati di sini." Jayada tersenyum lemah, menerima air itu dengan tangan gemetar. "Belum boleh mati, Dih. Anak gue butuh biaya banyak. Dia sekarang tinggal sama orang kaya. Standarnya pasti tinggi. Gue nggak mau dia malu kalau nanti butuh uang mendadak." Rusdi menggelengkan kepala, menatap nanar pada kaki Jayada yang bengkak. "Anak lo udah enak hidupnya. Ngapain lo siksa diri gini? Emangnya dia pernah nanyain kabar lo?" Pertanyaan itu menohok. Jayada terdiam. Ia meroboh kocek celananya, membuka foto kecil Janu saat masih bayi. Foto itu sudah lecek dan pudar warnanya. "Dia nggak perlu nanya kabar gue," kata Jayada pelan.
Matanya berbinar menatap foto itu. Tugas orang tua itu memastikan anaknya terbang tinggi walaupun sayap orang tuanya harus patah jadi landasan. Jayada batuk, awalnya pelan, lalu makin keras. Ia membekap mulutnya dengan sapu tangan kumal. Saat ia menarik tangannya, ada bercak merah di sana. Ia buru-buru melipat sapu tangan itu sebelum Rusdi melihatnya. "Udah, ayo lanjut," kata Jayada, memaksakan diri berdiri, meski lututnya menjerit. Kapal harus berangkat subuh. Ia kembali berjalan menuju truk, menyerat kakinya yang terasa seperti ditusuk 1000 jarum, menjemput beban berikutnya demi anak yang bahkan sudah memblokir nomor teleponnya. 3 minggu kemudian, kantor Om Omar terletak di lantai atas gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Ruangannya luas, berlapis kaca, dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Namun, tamu yang datang siang itu sangat tidak cocok dengan estetika ruangan tersebut. Resepsionis menatap jijik saat Jayada masuk, meskipun Jayada sudah memakai kemeja batik terbaiknya yang warnanya sudah agak pudar dan menyisir rambutnya rapi. Aroma pelabuhan dan keringat matahari seolah menempel permanen di kulitnya. "Silakan masuk, Pak Omar sudah menunggu," kata resepsionis itu tanpa senyum. Jayada masuk dengan langkah terpincang-pincang. Di dalam, Om Omar sedang duduk santai memeriksa dokumen, tidak repot-repot berdiri untuk menyambut. "Duduk, Jayada," kata Omar datar. Jayada duduk di ujung kursi kulit yang licin. Ia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja marmer yang mengkilap. Amplop itu terlihat kembung. "Ini titipan bulan ini, Mas Omar," kata Jayada sopan. 5 juta rupiah untuk tambahan jajan Janu, atau kalau dia butuh beli buku." Om Omar melirik amplop itu dengan ujung mata, lalu mengambilnya dengan 2 jari seolah jijik memegangnya. Ia membukanya, melihat tumpukan uang pecahan 50.000 dan 20.000 yang lusuh. Uang pasar, uang kuli, uang receh yang dikumpulkan dengan darah. 5 juta. Omar mendengus separuh tertawa. "Jay, asal kamu tahu, sekali makan malam kami bertiga habis 2 juta. Sepatu basket Janu harganya 3 juta. Uang ini ya cukuplah buat bensin mobil antar jemput dia seminggu." Wajah Jayada memerah, tapi ia menundukkan kepala. Harga dirinya ia injak-injak sendiri demi tujuan yang lebih besar. "Saya tahu, ini tidak seberapa dibanding kekayaan Mas Omar. Tapi tolong terima, saya tidak mau Janu merasa dia sepenuhnya menumpang. Saya masih ayahnya, saya masih bertanggung jawab menafkahinya." Omar melempar amplop itu ke laci meja. "Oke, ada lagi?" Jayada meremas tangannya yang kasar. "Satu hal lagi, Mas. Tolong jangan bilang ini dari saya." "Oh, kalau Janu tahu ini dari saya, dia mungkin akan menolaknya, atau dia akan merasa bersalah. Bilang saja ini bonus dari Mas Omar, atau uang saku tambahan, asal dia senang." Om Omar menatap Jayada lama, ada rasa heran di mata pengusaha itu. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang laki-laki bisa sebodoh ini, membuang uang hasil kerja keras untuk anak yang membencinya dan memberikan kredit kebaikannya pada orang lain. "Baiklah, reputasi saya juga naik kalau saya terlihat royal," kata Omar enteng. "Kamu boleh pergi. Bau oli di bajumu mulai mengganggu AC ruangan saya." Jayada mengangguk, berdiri susah payah, dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Mas. Titip Janu." Malam harinya, di meja makan mewah rumah Omar. "Janu," kata Omar sambil menyodorkan sebuah amplop putih bersih, bukan amplop coklat kumal milik Jayada. "Ini ada tambahan uang saku buat kamu. Katanya tim basket mau training camp ke Bandung kan? Pakai ini buat bayar iuran dan jajan di sana." Mata Janu berbinar. Ia menerima amplop itu. Isinya tebal. "Wah, makasih banyak, Om. Om emang paling ngerti." "Santai, Om dukung hobi kamu," kata Omar sambil tersenyum bangga, menikmati pujian itu. Janu memeluk Omar sekilas. Di kejauhan, di sebuah kamar kontrakan lembab, Jayada sedang makan nasi bungkus berlauk tempe orek. Tersenyum sendiri membayangkan anaknya pasti senang bisa ikut training camp. Ia tidak tahu bahwa anaknya sedang memuji pria lain atas keringat yang ia peras. Kondisi kesehatan Jayada memburuk lebih cepat dari perkiraan. Kerja Rodi di pelabuhan ditambah kurang tidur dan gizi buruk mulai menagih bayarannya. Malam itu, sepulang kerja, Jayada tidak sanggup berjalan sampai ke kasur.
Ia ambruk di dekat pintu kamar mandi. Oh, oh. Batuk itu datang seperti ledakan dari dalam dada. Rasanya seperti ada pisau cukur yang berputar di paru-parunya. Jayada batuk hebat. Tubuhnya mengejang di lantai semen yang dingin. Ketika ia membuka mata, ia melihat cairan merah kental berceceran di lantai. Darah, banyak sekali. Napasnya berbunyi ngik-ngik berat. Dadanya terasa ditekan beton. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya ke wastafel, membasuh wajahnya. Cermin di depannya memantulkan sosok hantu, pipi kempot, mata cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan bibir pucat pasi. Keesokan harinya, ia memaksakan diri ke puskesmas karena badannya gemilir panas. "Pak Jayada," kata dokter umum yang memeriksanya dengan wajah serius. "Bapak punya riwayat operasi besar di bagian pinggang dan... Tunggu, Bapak pernah mendonorkan sumsum tulang belakang atau sejenisnya? Ada bekas jahitan lama yang sangat dalam di area vital." Jayada buru-buru menutup kancing kemejanya. "Itu luka lama, Dok, kecelakaan kerja." Dokter itu menatap curiga tapi tidak mendesak. "Apapun itu, kondisi Bapak kritis. Paru-paru Bapak infeksi parah karena debu semen dan zat kimia. Ditambah lagi, daya tahan tubuh Bapak hancur. Bapak harus dirawat inap. Sekarang, kalau tidak bisa gagal organ." "Dirawat?" Jayada tertawa getir. "Berapa biayanya, Dok?" "Kalau pakai BPJS gratis, tapi antri kamarnya mungkin lama. Kalau umum..." "Obat jalan saja, Dok," potong Jayada cepat. "Kasih saya pereda nyeri yang paling kuat dan antibiotik. Saya nggak bisa rawat inap. Saya harus kerja." "Pak, ini bukan main-main. Bapak bisa mati mendadak." Dokter itu memperingatkan dengan nada tinggi. "Saya tahu, Dok. Tapi kalau saya nggak kerja, anak saya nggak punya masa depan. Tolong, Dok, obatnya saja." Jayada keluar dari puskesmas dengan kantong kresek berisi obat-obatan generik. Ia menelan 2 butir pil sekaligus tanpa air, lalu menyalakan motor bututnya. Tujuannya bukan pulang untuk istirahat, melainkan ke pangkalan ojek untuk mencari penumpang tambahan. Setiap tarikan napas adalah rasa sakit, tapi setiap rasa sakit itu ia dedikasikan untuk nama yang ia sebut dalam setiap doanya. Janu. Minggu sore yang cerah. Janu sedang berada di dalam mobil Pajero Om Omar. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Roland dan 2 teman cewek dari tim cheerleader ada di kursi belakang. Mereka tertawa-tawa, membahas rencana nonton bioskop di Grand Indonesia. Janu duduk di kursi depan, di samping sopir. Ia memakai jaket varsity tim basket yang keren dan kacamata hitam. Ia merasa seperti raja dunia. Lampu merah di perempatan Tomang menyala. Kemacetan Jakarta membuat mobil-mobil berhenti rapat. Lihat deh tuh orang," celetuk Roland sambil menunjuk keluar jendela. "Gila, udah pincang, tua, masih aja ngamen. Kasihan, tapi kocak jalannya." Janu menoleh malas ke arah yang ditunjuk Roland. Dunia seakan berhenti berputar. Di trotoar, di bawah terik matahari yang menyengat, Jayarada sedang berjalan menyusuri antrian mobil. Ia tidak mengamen, ia sedang membagikan brosur perumahan murah, pekerjaan sampingan ketiganya di akhir pekan. Jayarada terlihat jauh lebih buruk daripada saat terakhir Janu melihatnya. Tubuhnya kurus kering, kemejanya basah oleh keringat, dan jalannya benar-benar terseok. Kaki kirinya diseret berat, seolah sudah tidak bertenaga. Jayarada mengetuk kaca mobil di depan Pajero Janu, menyodorkan brosur sambil tersenyum lama. Tapi pengemudi mobil itu mengusirnya dengan tangan. Jayarada tetap membungkuk sopan, lalu berjalan mundur, tepat ke samping jendela Janu. Kaca mobil Janu tidak gelap total dari luar. Saat Jayarada berbalik, mata mereka bertemu. Waktu membeku. Jayarada tertegun, brosur di tangannya hampir jatuh. Ia mengenali mobil ini. Ia mengenali wajah di balik kaca jendela itu meski memakai kacamata hitam. Itu putranya, anaknya yang terlihat sehat, gagah, dan bahagia. Senyum merekah di bibir pecah-pecah Jayarada. Bukan senyum meminta belas kasihan, tapi senyum rindu. Tangannya perlahan terangkat, ingin menyapa, ingin melambaikan tangan, ingin memanggil, "Janu!" Di dalam mobil, jantung Janu berdegup kencang seperti drum. "Loh, Jan, itu bukannya..." Roland menyipitkan mata,
mulai mengenali wajah Jayarada yang pernah ia lihat di gerbang sekolah. "Itu bokap lo kan?" Hening yang mencekam. Dua cewek di belakang ikut menengok. "Hah? Serius? Itu ayahnya Janu?" Otak Janu panik. Rasa malunya kembali meledak lebih dahsyat dari sebelumnya. Di hadapan teman-temannya yang elit, mengakui pengemis brosur yang pincang ini sebagai ayah adalah bunuh diri sosial. Ego remajanya mengambil alih kendali. Janu memalingkan wajah ke depan, menatap lurus ke jalan raya. "Bukan," jawab Janu dingin. Suaranya datar tanpa emosi. "Gue nggak kenal, mirip doang kali." "Oh, kirain," Roland tertawa lega. "Lagian nggak mungkin lah bokap lo kayak gembel gitu sekarang. Kan lo anak sultan." Janu menekan tombol di pintu. Zet. Kaca jendela yang tadinya bening berubah menjadi gelap. Sunshade elektronik. Naik. Menutup pemandangan di luar. Menutup wajah Jayarada dari pandangannya. Di luar, tangan Jayarada yang melambai perlahan turun. Ia mendengar tawa dari dalam mobil sebelum kaca itu tertutup sepenuhnya. Ia mendengar penyangkalan anaknya. "Bukan, gue nggak kenal." Hati Jayarada hancur berkeping-keping. Lebih sakit daripada tulang punggungnya yang remuk. Tapi ia tidak marah. Ia melihat lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Pajero itu melaju, meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajahnya. Jayarada berdiri mematung di tengah trotoar yang panas. Air mata menetes, bercampur dengan debu jalanan di pipinya. Ia menarik napas panjang, menahan isak tangis agar tidak terlihat orang. "Gak apa-apa, Nak," bisik Jayarada pada aspal yang bisu. "Gak apa-apa kamu gak kenal ayah. Yang penting kamu bahagia. Yang penting kamu gak malu." Ia mengusap air matanya dengan lengan baju, lalu kembali berjalan pincang menuju mobil berikutnya, menyodorkan brosur dengan tangan gemetar. "Permisi, Pak. Barangkali minat rumah murahnya." Gor Sumantri Brodjonegoro bergemuruh. Final kejuaraan basket antar SMA tingkat provinsi. Skor imbang 68-68. Waktu tersisa 15 detik. Janu mentribel bola dengan sisa tenaga. Keringat membanjiri pelipisnya, mengaburkan pandangan. Sepatu mahal pemberian Om Omar berdecit nyaring di atas lantai kayu, mencengkram sempurna. Tapi ada yang salah, bukan pada sepatunya, melainkan pada tubuhnya. Sejak kuarter ketiga, pinggang belakang Janu terasa panas seperti disetrika. Kepalanya berdenyut hebat. Namun teriakan penonton dan ambisi untuk membuktikan diri membuat adrenalinnya menutupi rasa sakit itu. "Janu, pes!" teriak Roland yang berdiri bebas di 3-point line. Janu hendak mengopar, tapi tiba-tiba dunia miring. Kakinya terasa seperti jeli. Napasnya tercekak di tenggorokan. Tidak ada udara yang masuk. Bruk! Janu ambruk keras di tengah lapangan. Bola menggelinding pelan menjauh darinya. Sorak-sorai penonton berubah menjadi jeritan histeris. Wasit meniup peluit panjang. Roland dan teman-teman setimnya berlarian mengerubungi Janu. "Jan, bangun Jan!" Roland menepuk pipi Janu. Janu bisa mendengar suara Roland, tapi terdengar jauh, seperti dari dasar kolam renang. Pandangannya menggelap gelita. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kesadarannya hilang total adalah wajah Farah yang berlari turun dari tribun VIP dengan panik, dan bayangan samar seseorang di pintu masuk tribun ekonomi. Seseorang dengan topi lusuh yang berdiri terpaku melihatnya jatuh. "Ayah," batin Janu lemah. Nggak mungkin. Gelap. Sirina ambulans memecah kehiruk-pikuk malam itu, membawa tubuh muda yang rapuh menuju ketidakpastian. Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ruang VVIP. Janu terbaring dengan selang oksigen dan infus di kedua tangannya. Diagnosis dokter menghantam Farah seperti palu godam. Gagal ginjal akut stadium akhir. Komplikasi dari infeksi saluran kemih yang diabaikan dan faktor genetik yang ternyata dorman selama ini. Ginjalnya rusak total. Solusi satu-satunya, transplantasi segera. Di ruang tunggu yang mewah, Farah menangis terseduh-seduh di sofa kulit. Di seberangnya, Om Omar berdiri menghadap jendela, memunggungi istrinya. Dia sedang menelpon, suaranya rendah namun tegas. "Batalkan meeting besok, saya ada urusan keluarga."
Tidak, jangan cairkan dana investasi yang di Singapura. Biarkan saja. Omar menutup telepon dan berbalik. Wajahnya datar, tanpa jejak air mata. Mas, gimana? Tanya Farah dengan suara parau. Dokter bilang kita butuh deposit 2 miliar untuk masuk daftar prioritas. Dan biaya operasi, kita harus cepat. Omar menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi klien yang rewel. Ia duduk di samping Farah, tapi tidak memeluknya. Farah, dengar. Bisnis properti lagi lesu. Cash flow perusahaan sedang merah, kata Omar tenang. 2 miliar itu uang cair yang sangat besar untuk saat ini. Tapi ini nyawa Janu, Mas. Farah membelalak tak percaya. Kamu kan punya aset. Jual salah satu mobilmu atau apartemen yang di Kuningan. Menjual aset butuh waktu, Farah. Nggak bisa hari ini langsung jadi duit, kata Omar dengan dingin. Lalu kalimat berikutnya keluar begitu saja, tajam dan mematikan. Lagi pula kita harus realistis. Tingkat keberhasilan operasinya 50/50. Kalau gagal, uang itu hangus, sia-sia. Farah terganga. Kamu ngomongin anakku kayak ngomongin proyek gagal. Aku bicara fakta. Omar berdiri, merapikan jasnya. Aku sudah kasih dia hidup enak, sekolah, makan, gaya hidup. Tapi untuk operasi miliaran dengan risiko tinggi, maaf, dia bukan darah dagingku. Tanggung jawabku ada batasnya. Di balik pintu kamar rawat yang sedikit terbuka, Janu sudah siuman. Ia mendengar semuanya. Setiap kata Omar terasa lebih menyakitkan daripada jarum infus di tangannya. Bukan darah dagingku. Investasi rugi. Janu menutup matanya, air mata panas meleleh ke bantal. Ilusi keluarga bahagia yang ia banggakan, sosok ayah idaman yang ia pamerkan pada teman-temannya, runtuh seketika menjadi debu. Ternyata ia hanyalah peliharaan yang disayang saat sehat dan lucu, tapi siap dibuang saat menjadi beban biaya. Malam semakin larut. Om Omar sudah pulang dengan alasan harus istirahat supaya bisa kerja besok. Farah tertidur di sofa karena kelelahan menangis. Janu sendirian dalam keheningan ruang VVIP yang dingin. Rasa takut mulai merayap. Ia baru 17 tahun. Ia belum siap mati. Tapi lebih dari rasa takut mati, ia merasa kesepian yang luar biasa. Teman-temannya hanya mengirim pesan, "GWS bro," di grup WhatsApp, lalu kembali membahas game atau cewek. Tidak ada Roland di sini. Tidak ada supporter. Tangan Janu yang gemetar meraih HP di nakas. Ia membuka menu pengaturan, lalu ke daftar kontak yang diblokir. Hanya ada satu nama di sana, ayah. Jarinya melayang di atas tombol unblock. Ingatan masa kecil membanjiri benaknya. Saat ia demam tinggi waktu SD, Jayada menggendongnya berjalan kaki 3 km ke puskesmas di tengah malam karena tidak punya uang buat ojek. Jayada tidak pernah tidur semalaman, terus mengompres dahi Janu sambil bersolawat pelan. Jayada tidak punya uang, tapi Jayada punya nyawa yang siap ia berikan. Klik, kontak dibuka. Janu menekan tombol panggil. Tut, tut, tut. Panggilan tersambung. Halo, Janu? Suara di seberang sana terdengar panik. Napasnya ngos-ngosan. Nak, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Ayah dengar kamu masuk rumah sakit. Janu ingin menjawab. Ia ingin berteriak. Ayah, aku takut. Tolong aku. Tapi kerongkongannya tercekak. Rasa malu dan bersalah menyumbat suaranya. Bagaimana mungkin ia meminta tolong pada orang yang sudah ia hina dan ia buang? Orang yang ia sebut gagal. Janu, jawab nak. Katakan sesuatu. Janu menggigit bibir bawahnya kuat-kuat menahan isak tangis. Ia tidak sanggup. Ia pengecut. Janu mematikan telepon itu sepihak. Ia melempar HP-nya ke kasur dan menangis tanpa suara, membenamkan wajah ke bantal. Di seberang sana, ia tidak tahu bahwa Jayada sedang berlari, benar-benar berlari dengan kaki pincangnya, menuju rumah sakit, menabrak orang-orang di trotoar dengan tekad yang menyala di mata yang cekung. Pagi harinya, sebuah keajaiban atau apa yang tampak seperti keajaiban terjadi. Dokter kepala masuk ke ruangan Janu dengan wajah cerah, diikuti beberapa perawat. Farah terbangun dengan mata bengkak. Om Omar baru saja datang, membawa kopi Starbucks masih dengan sikap dinginnya. Bu Farah, Pak Omar, ada kabar baik, kata dokter. Kami mendapatkan donor ginjal yang cocok secara genetis. Tingkat kecocokannya 99%. Ini sangat langka. Donor?
Farah bangkit berdiri. Siapa? Dan biayanya? Kami belum punya uangnya, dok. Dokter tersenyum menenangkan. Itu kejutan keduanya. Pihak administrasi baru saja mengabarkan bahwa seluruh biaya operasi dan perawatan pasca operasi sudah dilunasi lunas. Ada donatur anonim yang menanggung semuanya, sekaligus menjadi pendonor organnya. Hening. Farah menoleh ke arah Omar dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu yang bayar. Omar terdiam. Ia tampak bingung. Ia tahu pasti ia tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi melihat tatapan penuh harap dan kekaguman dari Farah, dan tatapan kaget dari Janu di ranjang, ego Omar mengambil kesempatan itu. Omar tidak mengiyakan, tapi dia juga tidak menyangkal. Ia hanya mengangkat bahu dan menyesap kopinya dengan gaya cool. Yang penting, Janu selamat kan? Gak usah bahas detailnya sekarang. Oh, Mas Omar. Farah memeluk suaminya erat. Maafkan aku yang sempat meragukanmu. Kamu pahlawan kami. Janu menatap Omar dengan bingung. Benarkah? Batin Janu. Benarkah pria yang semalam menyebutku investasi rugi ini tiba-tiba berubah pikiran? Ada keraguan di hati Janu, tapi rasa lega karena akan selamat menutupi logika itu. Sementara itu, di lantai dasar rumah sakit, di ruangan administrasi yang sepi, Jayada duduk berhadapan dengan petugas administrasi dan seorang notaris. Di meja, terhampar sertifikat tanah warisan leluhurnya di kampung, harta satu-satunya yang tersisa, BPKB motor bututnya, dan surat persetujuan donor organ. Pak Jayada, kata petugas itu ragu. Bapak yakin, dengan kondisi fisik Bapak yang, maaf, sangat lemah, pengambilan ginjal ini berisiko kematian 90% bagi Bapak di meja operasi. Jantung Bapak mungkin tidak kuat. Jayada tersenyum. Wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya biru, tapi matanya damai. Sangat damai. Saya tahu, jawab Jayada pelan. Suaranya tenang. Tulis di situ, pendonor anonim. Jangan sampai anak saya atau ibunya tahu itu saya. Kalau mereka tahu, anak saya pasti menolak, dan saya tidak mau dia mati. Tapi Pak, uang hasil jual tanah ini tolong masukkan ke rekening anak saya setelah operasi selesai. Sisanya untuk biaya rumah sakit. Jayada menandatangani dokumen itu dengan tangan mantap. Saya sudah tidak butuh ginjal ini. Saya cuma butuh anak saya hidup. Jayada menyerahkan pulpen itu. Ia sudah menyerahkan segalanya. Hartanya, tubuhnya, dan namanya. Ia rela menjadi hantu tak bernama demi masa depan Janu. Waktu operasi tiba. Suasana di lantai 3 gedung bedah terasa tegang, namun penuh harapan. Perawat-perawat mendorong berangkar Janu menuju ruang operasi 1. Janu sudah mengenakan baju operasi hijau. Farah menggenggam tangannya di sepanjang lorong, terus membisikkan doa. Om Omar berjalan di belakang, sibuk membalas pesan di HP-nya, masih menikmati peran sebagai pahlawan palsu. Kamu pasti kuat sayang, sebentar lagi kamu sembuh. Bisik Farah mengecup kening Janu. Bu, panggil Janu lemah sebelum masuk pintu otomatis. Kalau aku siuman nanti, aku mau ketemu Ayah Jayada. Aku mau minta maaf. Farah tertegun, lalu mengangguk cepat. Iya, nanti kita cari ayah ya. Sekarang fokus sembuh dulu. Pintu otomatis terbuka. Cahaya putih terang menyilaukan mata Janu. Dokter-dokter dengan masker menyambutnya. Semuanya terasa steril, canggih, dan aman. Bersamaan dengan itu, di lantai belakang lorong khusus akses staf dan pasien kelas 3, pemandangan yang jauh berbeda terjadi. Tidak ada keluarga yang mengiringi, tidak ada doa dari istri, hanya seorang perawat laki-laki yang mendorong kursi usang. Jayada duduk di sana, ia sudah memakai baju operasi, tapi tubuhnya terlihat begitu ringkih di balik kain hijau itu. Tulang selangkangannya menonjol tajam, nafasnya berat, berbunyi grok-grok karena paru-parunya yang memang sudah rusak. Ia memaksa perawat berhenti sebentar di persimpangan lorong. Dari kejauhan, lewat celah pintu kaca, ia bisa melihat punggung Farah dan sekilas kaki Janu yang didorong masuk ke ruang operasi 1. Jayada mengangkat tangannya yang penuh bekas luka kerja kasar. Ia melambaikan tangan pelan ke arah anaknya yang tidak bisa melihatnya. Selamat berjuang, jagoan, bisik Jayada. Air mata menetes jatuh ke baju operasinya. Pakailah ginjal ayah, bawa lari, bawa main basket. Bawa terbang tinggi. Ayah nggak bisa kasih sepatu mahal, cuma ini yang ayah punya. Pak Jayada, sudah siap? Tanya perawat dengan nada iba. Jayada mengangguk, ia sega air matanya. Siap sus, mari kita selesaikan. Ia didorong masuk ke ruang operasi 2, yang terletak persis bersebelahan dengan ruang Janu. Hanya dipisahkan satu tembok. Di ruang 1, monitor jantung Janu berbunyi stabil dan kuat. Bip, 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 bip.
Tim operator bekerja dengan optimisme tinggi. Di ruang 2, monitor jantung Jayada berbunyi lemah dan tidak beraturan. Bip, 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 bip. Tim dokter saling menandang dengan cemas. Anestesi mulai bekerja. Saat kesadaran Jayada mulai hilang ditarik obat bius, bayangan terakhir yang ia panggil bukan rasa sakit atau kemiskinan, melainkan ingatan saat ia mengajari Janu berjalan pertama kali. Saat Janu kecil tertawa dan berlari ke pelukannya. Tuhan, batin Jayada saat matanya tertutup rapat. Ambil nyawaku sebagai gantinya. Jangan ambil dia nafasku. Lampu operasi dinyalakan serentak di kedua ruangan. Pisau bedah menyentuh kulit. Satu kehidupan akan diperbaiki, sementara satu kehidupan lain sedang dipertaruhkan di meja judi kematian. Dunia terasa putih dan berbau antiseptik saat Janu membuka mata. Rasa sakit di perut bagian bawahnya nyata, tapi ada sensasi lain yang lebih kuat. Perasaan bersih. Racun yang selama berminggu-minggu menggerogoti darahnya seolah telah dicuci bersih. Ginjal baru itu bekerja. Janu hidup. "Sayang, kamu sudah sadar!" Seruan Farah memecah keheningan. Ibunya langsung memeluk leher Janu. Air matanya membasahi pipi. "Alhamdulillah, operasi lancar. Ginjalnya cocok 100%. Janu mengerjap, menyesuaikan mata dengan cahaya lampu neon. Di sofa pojok, Om Omar duduk sambil memijat pelipis. Terlihat lelah, namun puas. "Hebat kamu jagoan," kata Omar, berjalan mendekat. Ia menepuk bahu Janu. 2 miliar ya, anggap saja investasi jangka panjang. Yang penting kamu bisa main basket lagi. Janu menatap Omar. Ada rasa terima kasih yang membuncah di dadanya. Ia merasa bersalah telah meragukan ayah tirinya malam itu. Ternyata, di balik sikap dinginnya, Omar benar-benar peduli. "Makasih, Om." Suara Janu parau, tenggorokannya kering. Aku janji bakal ganti uang Om nanti kalau sudah kerja." Omar tertawarnya, melambaikan tangan. "Sudahlah, kita keluarga." Tepat saat itu, pintu kamar rawat terbuka. Seorang perawat senior masuk membawa nampan berisi obat-obatan dan sebuah kantong plastik hitam kumal yang diikat asal-asalan. Kantong itu terlihat sangat tidak pada tempatnya di ruangan VVIP yang steril ini. "Permisi, Pak Omar, Bu Farah," kata perawat itu dengan wajah kaku. "Maaf mengganggu, ini barang-barang pribadi milik pendonor yang tertinggal di laci ruang persiapan. Sesuai prosedur, karena pendonor anonim mendaftarkan Janu sebagai satu-satunya kontak darurat atau ahli waris, kami harus menyerahkan ini ke pasien." Wajah Omar berubah sedikit tegang. "Taruh saja di sana, nanti saya buang. Pasti cuma sampah." "Tapi Pak, ada dompet dan surat." "Saya bilang taruh saja." Bentak Omar tiba-tiba membuat Farah tersencak kaget. Janu merasakan sesuatu yang aneh. Instingnya menajam. Ia melihat kantong kresek hitam itu. Ada logo toko material bangunan pudar di plastiknya. Dan dari kantong itu, samar-samar tercium bau yang sangat familiar. Bukan bau parfum mahal Omar, bukan bau obat rumah sakit. Itu bau oli bekas, debu jalanan, dan balsem otot. Bau ayahnya. Jantung Janu berdegup kencang. Monitor di sampingnya berbunyi bip-bip lebih cepat. "Suster," panggil Janu, mengabaikan Omar. "Berikan kantong itu ke saya." "Janu itu kotor," cegah Farah. "Biar Ibi yang bau." "Berikan ke saya," teriak Janu sekuat tenaga, membuat jahitan operasinya terasa nyeri luar biasa. Perawat itu ketakutan dan buru-buru meletakkan kantong itu di pangkuan Janu. Tangan Janu gemetar hebat saat menyentuh plastik tipis itu. Ia membukanya perlahan. Isinya bukan emas atau berlian. Isinya adalah sebuah dompet kulit sintetis yang permukaannya sudah mengelupas parah hingga terlihat kain dasarnya. Sebuah gantungan kunci berbentuk bola basket yang warnanya sudah pudar, hadiah Janu untuk Jayada saat SD, dan sepasang sandal jepit putus yang disambung peniti. Napas Janu tersegak, dunia seakan runtuh menimpanya. Tangan Janu gemetar begitu hebat hingga dompet itu terjatuh ke selimut. Dompet itu terbuka. Di dalamnya tidak ada uang sepeser pun, kosong. Hanya ada kartu identitas atas nama Jayada. Fotonya sudah buram, tapi senyum kaku itu tidak mungkin salah. Dan di balik slot kartu terselip sebuah foto ukuran 3x4. Foto Janu saat bayi, sedang tertawa ompong digendong Jayada muda yang masih gagah. Di balik foto itu ada tulisan tangan cakar ayam, alasan ayah hidup. Ini, Janu mendongak, menatap Omar dan Farah bergantian. Matanya merah, bukan karena sakit fisik, tapi karena hantaman kenyataan yang brutal. "Ini dompet ayah." Farah menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi.
Nggak mungkin, pendonornya anonim. Mas Omar bilang dia yang bayar orang. Dia yang cari donor. Janu merogoh kantong plastik itu lagi. Ia menemukan secerik kertas kwitansi yang diremas. Itu bukan kwitansi pembayaran operasi dari Omar. Itu adalah akte jual beli tanah. Tanah warisan di kampung rambutan seluas 100 meter persegi. Dijual tunai, 150 juta rupiah. Di bawahnya ada catatan kecil dari administrasi rumah sakit. Dana deposit masuk dari Bapak Jayada. Sisa biaya ditanggung BPJS dan jaminan pribadi pendonor. Janu membaca kertas itu dengan napas tersengal. Ayahnya menjual satu-satunya harta leluhur yang tersisa. Ayahnya memberikan organnya. Ayahnya memberikan segalanya. Sementara pria di depannya itu, Omar, berdiri di sana dengan jas mahalnya, baru saja menerima pujian sebagai pahlawan tanpa mengeluarkan 1 rupiah pun. Om bohong. Desis Janu. Suaranya rendah tapi mematikan. Om bilang om yang bayar. Om bilang om yang cari donor. Janu, dengar dulu. Om cuma mau situasi tenang. Om gak mau kamu nolak donornya kalau tahu itu bapakmu yang gembel itu. Om mau nyelamatin kamu. Nyelamatin aku atau nyelamatin muka om? Teriak Janu. Ia melempar dompet itu ke arah Omar. Om sebut ayah gembel. Gembel itu yang kasih aku ginjalnya. Gembel itu yang jual tanahnya. Om apa? Om cuma penipu yang mau ambil kredit. Janu, tenang nak, jahitanmu. Farah mencoba memeluk Janu tapi Janu menepisnya kasar. Ibu juga sama aja. Janu menatap ibunya dengan tatapan asing. Ibu biarin Om Omar hina ayah terus-terusan. Ibu malu sama ayah, padahal laki-laki yang ibu hina itu yang sekarang bikin aku hidup. Janu merasakan dadanya sesak bukan main. Air mata mengalir deras. Bayangan perlakuan kasarnya pada Jayada berputar di kepalanya seperti film horor. Aku gak mau naik motor ronsokan ini. Ayah itu gagal. Blok kontak. Ayah. Rasa penyesalan itu datang seperti tsunami, menghancurkan egonya sampai tak bersisa. Lorong rumah sakit itu terasa sangat panjang, seperti lorong menuju akhirat. Janu berjalan terseok-seok, memegangi perutnya yang diperban. Darah merembes dari balik baju pasiennya, juga dari tangan bekas infus. Setiap langkah adalah siksaan, tapi bayangan wajah Jayada memberinya kekuatan. Ayah, tunggu aku. Farah berlari mengejar di belakang, menangis histeris memanggil dokter. Tapi Janu tidak berhenti. Ia menabrak berangkar kosong. Ia menabrak tembok, tapi ia terus maju. Ia sampai di depan pintu kaca bertuliskan ICU, Intensive Care Unit. Di dalam sana, suasananya kacau. Lampu indikator merah berkedip-kedip. Code blue, code blue. Janu menempelkan wajahnya ke kaca. Ia melihatnya. Di tengah ruangan, dikelilingi dokter yang sedang melakukan CPR, pompa jantung, terbaring tubuh yang sangat kurus. Tubuh itu penuh selang. Wajahnya pucat keabu-abuan, seolah tidak ada lagi darah yang tersisa. Itu Jayada. Dokter menekan dada Jayada dengan kuat. Tubuh ringkih itu terhentak-hentak tak berdaya. Ayah! Jerit Janu memukul kaca. Seorang perawat membuka pintu. Mas, tidak boleh masuk. Kami sedang berusaha. Itu ayah saya. Minggir! Dengan tenaga terakhir, Janu menerobos masuk. Ia jatuh berlutut di samping ranjang. Bau kematian sudah tercium kuat, bercampur bau besi darah. Dok, berhenti. Detak jantung tidak kembali, kata dokter utama pelan, menurunkan tangannya. Monitor menunjukkan garis datar yang panjang dan menyakitkan. Tit. Enggak. Janu menggeleng kuat-kuat. Ia meraih tangan Jayada. Tangan itu dingin, kasar, kapalan. Tangan kuli yang membesarkannya. Ayah, bangun! Teriak Janu. Ayah, ini Janu. Lihat sepatu baruku ya. Ayah belum lihat aku main final. Ayah janji mau nonton. Tidak ada jawaban. Mata Jayada tertutup rapat, tapi ada sisa air mata yang mengering di sudut matanya. Wajahnya tenang, sangat tenang, seolah beban berat yang ia panggul selama 45 tahun akhirnya diangkat. Ayah, maafin Janu. Janu menangis meraung-raung, membenamkan wajahnya ke dada ayahnya yang sudah diam. Janu malu-maluin ayah. Janu anak durhaka. Ayah boleh pukul Janu, tapi jangan pergi kayak gini. Bangun ya. Bilang kalau ayah cuma tidur. Farah masuk ke ruangan, melihat pemandangan itu, dan kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai,
menutup wajahnya. Ia menyadari bahwa pria yang ia tinggalkan karena miskin, pria yang ia anggap gagal, baru saja memenangkan segalanya dengan cara yang paling menyakitkan. Janu merasakan sesuatu di genggaman tangan kaku Jayada. Ia membukanya perlahan. Sebuah kertas kecil. Brosur perumahan yang di baliknya ada tulisan spidol. Untuk Janu. Jadilah orang hebat. Kaki ayah buat kamu jalan. Ginjal ayah buat kamu hidup. Ayah bangga. Meski dari jauh. Janu meraung lagi. Suaranya memilukan hati siapa saja yang mendengar. Di ruangan dingin itu, penyesalan datang terlambat. Tapi cinta Jayada telah sampai tepat waktu. 1 bulan kemudian. Pemakaman umum itu sepi. Rumputnya masih basah oleh hujan pagi. Di sebuah nisan kayu sederhana yang baru dipasang, tertulis nama Jayada bin Saleh. Tidak ada marmer mewah. Tidak ada atap peneduh, sederhana, seperti hidupnya. Janu berdiri di sana. Ia sudah bisa berdiri tegak, meski wajahnya masih sedikit pucat. Ia tidak memakai jas hitam mahal bekas Omar. Jas itu sudah ia kembalikan bersama dengan semua fasilitas mewah lainnya. Janu memilih keluar dari rumah Omar dan kembali ke kontrakan petak ayahnya. Di kakinya, terpasang sepatu basket butut yang penuh lem kuning berantakan. Sepatu Frankenstein karya terakhir Jayada. Sepatu itu terlihat jelek, tapi bagi Jano, itu adalah sepatu paling berharga di dunia. Ayah, sapa Janu pelan, mengusap nisan kayu itu. Sepatunya enak dipakai, nggak licin, lem ayah kuat banget. Angin berhembus pelan, menggugurkan daun Kamboja. Aku udah daftar ulang sekolah. Aku kerja part-time di bengkel Pak Rusdi, teman ayah. Ternyata ayah jago banget mesinnya. Pak Rusdi cerita semuanya. Aku bakal nebus tanah warisan ayah lagi suatu hari nanti. Aku janji. Roland datang dari belakang, membawa buket bunga lili. Teman yang dulu ikut mengejek itu kini menunduk hormat di depan makam. Roland tahu cerita sebenarnya sekarang, dan rasa malunya membuatnya menjadi lebih dewasa. Jan, kita harus berangkat. Seleksi timnas basket sejam lagi, kata Roland hati-hati. Janu mengangguk. Duluan aja ke mobilan, gue nyusul. Roland menepuk bahu Janu dan pergi. Janu berjongkok, mencium nisan ayahnya. Ayah, aku pergi dulu ya. Doain aku. Kali ini aku main bukan buat pamer. Aku main bawa nama ayah. Di dalam sini, Janu menepuk pinggang kirinya. Tempat ginjal ayahnya kini bekerja menyaring darahnya. Hidup sama aku. Kita main bareng. Janu bangkit berdiri. Ia mengencangkan tali sepatu bututnya. Ia melangkah keluar dari pemakaman. Jalannya tidak lagi menunduk malu. Dagu Janu terangkat tinggi. Di setiap langkah kakinya yang mantap, ada jejak langkah pincang seorang ayah yang menopangnya. Dunia mungkin tidak tahu siapa Jayada. Tapi bagi Janu, Jayada bukan sekedar ayah. Dia adalah raksasa dengan kaki rapuh yang berhasil mengangkat anaknya menyentuh langit. Tamat. Cinta orang tua seringkali sunyi dan tak terlihat. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari bahwa cerewet atau kurangnya mereka adalah bentuk pengorbanan yang tak terucap. Hargai selagi ada, karena penyesalan adalah satu-satunya hantu yang nyata. Gimana? Hati kalian aman atau ikut hancur berantakan? Sekarang, giliran kalian. Coba jawab jujur di kolom komentar. Kalau kalian ada di posisi Jayada, apakah kalian tetap rela mati demi anak yang sudah membuang dan menghina kalian? Ketik rela atau tidak. Aku ingin tahu seberapa luas hati kalian. Jangan lupa share video ini ke orang yang kalian sayang, selagi mereka masih ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Janu belum selesai dengan isi kantong plastik itu. Masih ada satu buku kecil. Buku catatan hutang. Janu membukanya dengan tangan gemetar. Ia mengira isinya adalah daftar hutang Jayada ke warung atau rentenir. Tapi ternyata bukan. Itu adalah buku harian keuangan. 12 Maret, lembur angkut semen. Dapat 50.000. Simpan buat sepatu Janu. 14 April, makan siang puasa dulu. Uangnya buat beli kuota internet Janu. 20 Mei, sakit pinggang makin parah. Dokter bilang harus operasi tulang. Biayanya 15 juta. Tidak usah. Uangnya transfer ke Omar saja.
pura-pura dari klien, biar Janu bisa ikut tur sekolah. Janu membaca halaman demi halaman. Setiap baris adalah dokumentasi penderitaan Jayada yang disengaja demi kenyamanan Janu. Lalu di halaman paling belakang, ada sebuah surat dokter yang sudah kuning dimakan usia. Tanggalnya 15 tahun yang lalu, saat Janu masih balita berumur 2 tahun. Laporan medis. Pasien Jayada, 30 tahun. Cedera, remuk tulang lutut kiri dan panggul retak. Penyebab, tertimpa reruntuhan tembok saat melindungi anak, Janu, dari gempa kecil. Tindakan, pasien menolak operasi rekonstruksi kaki karena biaya. Biaya dialihkan untuk inkubator anak yang juga terluka. Pasien memilih gips biasa dengan resiko cacat permanen. Janu membeku. Selama ini cerita yang ia tahu, cerita yang sering dijadikan bahan ejekan Farah, adalah Jayada pincang karena jatuh bodoh dari pohon mangga karena mabuk. Jayada tidak pernah membantah cerita itu. Jayada membiarkan dirinya dianggap bodoh dan ceroboh. Ternyata, kaki pincang yang sering Janu tertawakan, kaki yang membuat Janu malu saat dijemput di sekolah, adalah monumen pengorbanan. Kaki itu hancur supaya Janu bisa hidup utuh. "Ayah nggak pernah mabuk," bisik Janu. Suaranya pecah. "Ayah kakinya hancur karena nyelamatin aku waktu kecil. Dan dia nggak pernah bilang." Janu meremas buku itu ke dadanya. Rasa sakit di hatinya jauh melampaui rasa sakit fisik pasca operasi. Ia merasa menjadi manusia paling jahat di muka bumi. Ia telah menghina pahlawannya seumur hidup. "Di mana ayah?" tanya Janu pada perawat yang masih berdiri ketakutan di pojok. "Di mana pendonor itu sekarang?" Perawat itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Pak Jayada di ICU, Mas. Kondisinya drop drastis setelah operasi. Jantungnya..." Belum selesai perawat bicara, Janu mencabut selang infus di tangannya dengan paksa. Darah muncrat dari punggung tangannya, menetes ke lantai putih. "Janu, kamu gila!" teriak Omar. Janu tidak peduli. Ia turun dari ranjang. Kakinya goyah, perutnya sakit luar biasa seperti disayat ulang. Tapi ia memaksa berdiri. Ia harus bertemu ayah. Ia harus minta maaf.